Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Di dalam hati Yuna tertawa getir. Memangnya apa yang diharapkan dari Axel? Berharap pria itu akan membelanya di hadapan semua anggota keluarga. Yuna melupakan satu hal jika saat ini dia tengah berselisih paham dengan seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. Sudah tentu pria itu akan membela istrinya dibandingkan dia yang hanya sekedar berstatus sebagai seorang sepupu. Membawa rasa sakit dan hati yang hancur berkeping-keping, Yuna berlari meninggalkan tempat itu, masuk ke dalam kamarnya dan menumpahkan segala yang dirasakan dengan air mata yang menjadi satu-satunya temannya saat ini. Sarah, Tante, atas nama Yuna ingin minta maaf atas apa yang sudah Yuna lakukan kepadamu. Tidak apa-apa Tante Lily. Aku bisa mengerti posisi Yuna saat ini. Aku baik-baik saja kok. Sarah berusaha untuk menampilkan senyuman manisnya, walaupun saat ini amarahnya ingin sekali meledak, terlebih saat Axel sama sekali tidak memperdulikan dirinya. Lebih baik sekarang kita semua istirahat saja dulu. Kita juga harus beristirahat agar besok bisa kembali memikirkan rencana apa yang harus kita lakukan untuk menemukan titik terang tentang kejadian ini. Kepala Kenan terasa sangat pusing. Masalah terus saja terjadi tanpa henti. Namun sebagai kepala keluarga, dia tidak boleh mengeluh. Di hadapan istri dan juga anak-anaknya, Kenan tetap harus terlihat kuat dan baik-baik saja. Aku rasa apa yang dikatakan oleh Kenan ada benarnya. Sebaiknya malam ini kita semua istirahat. Besok pagi kita lanjutkan kembali pencarian ini. Abimanyu pun setuju dengan yang Kenan katakan. Keadaan sempat tegang karena perdebatan Sarah dan Yuna, dan hal itu membuat mereka perlu menenangkan diri terlebih dahulu. Kalian menginap saja di sini, biar aku suruh pelayan untuk menyiapkan kamar tamu untuk kalian. Iya, aku setuju dengan Lily. Lebih baik kita menginap saja di sini, agar besok pagi-pagi kita bisa kembali berkumpul dengan cepat untuk melanjutkan pencarian ini. Bagaimana denganmu dan Sarah? Axel, apa kalian berdua juga akan menginap di sini? Pak, kami lebih baik pulang saja ke rumah, Pak. Ya, besok pagi aku akan kembali ke sini untuk membantu kalian mencari Askara. Saud Axel menyela ucapan Sarah. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua hati-hati di jalan. Axel menganggukkan kepalanya. Bersama dengan Sarah, dia pamit pada kedua orang tuanya, juga kedua orang tua Yuna. Axel membawa Sarah untuk menginap di rumah mereka sendiri. Sepertinya memang Axel tidak akan membawa Sarah kembali esok pagi ke rumah itu lagi. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat Yuna bertindak nekat menampar Sarah. Hal yang paling ditakutkan oleh Axel akhirnya terjadi. Padahal dia sudah mewanti-wanti agar hal seperti ini tidak terjadi. Tapi tetap saja saat Yuna dan Sarah bertemu, keributan pasti akan terjadi. Namun satu hal yang membuat tanda tanya besar di dalam benak Axel saat ini tentang tuduhan Yuna kepada Sarah. Dia sangat mengenal bagaimana sepupunya itu. Yuna bukanlah orang yang dengan gampang menuduh seorang tanpa bukti. Akan tetapi Axel juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sarah adalah istrinya, dan dia tidak mungkin tidak mempercayai istrinya sendiri, orang yang selama ini sudah hidup bersama dengannya dan menemani dirinya. Sementara itu Leo tidak langsung kembali ke kamarnya.
Dia melangkah kakinya menuju kamar sang adik. Leo tahu jika saat ini Yuna pasti tengah bersedih. Kejadian malam ini benar-benar mengguncang kejiwaan Yuna. Melihat bagaimana adiknya itu menampar Sarah di hadapan semua anggota keluarga yang lain, membuktikan jika Yuna benar-benar dikuasai amarah. Yuna, apa aku boleh masuk? Masuk aja, Kak. Leo lega karena Yuna mengizinkannya untuk masuk ke dalam. Setidaknya dia bisa menenangkan hati sang adik yang saat ini tengah terluka. Leo datang menghibur Yuna, tidak ingin sang adik merasa jika dia hanya sendiri menghadapi kesulitan yang dialami saat ini. Jangan menangis terus, Yuna. Di mana Yuna yang aku kenal dulu? Kakak datang pasti untuk mengatakan jika apa yang aku lakukan tadi kepada Sarah itu adalah sebuah kesalahan, kan? Yang tidak seharusnya aku lakukan. Siapa bilang aku datang menemuimu karena hal itu? Jadi kamu sama sekali tidak marah dengan apa yang aku lakukan pada Sarah tadi? Untuk apa aku marah? Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal itu semua. Syukurlah, setidaknya masih ada orang percaya padaku untuk saat ini. Maka dari itu, jangan tunjukkan kelemahanmu di depan orang yang tidak menyukaimu, Yuna. Walaupun kamu hancur, cukup hanya dirimu saja yang tahu. Tetaplah terlihat tegar, walaupun sebenarnya kamu rapuh. Kak, tanpa kamu mengatakan apapun padaku, aku tahu Sarah tidak menyukaimu. Aku bahkan tahu semua yang terjadi pada kalian berdua. Nah, sekarang katakan padaku, Yuna. Bagaimana jika seandainya Axel ingin bersama denganmu? Apa kamu tetap akan menolaknya? Terlebih melihat sikap Sarah yang seolah-olah selalu menyulitkan dirimu juga putramu. Kak, kenapa kamu harus bertanya hal seperti itu padaku? Sudah jelas aku menolak Axel. Dia sudah memiliki Sarah sebagai istrinya, dan itu satu kenyataan yang harus aku terima. Walaupun saat ini kamu bisa saja membalas Sarah dengan merebut hati Axel darinya, sekarang Axel sudah mengakui semuanya. Di hadapan keluarga kita, bahkan di depan istrinya, dia mengakui jika dia menyimpan perasaan kepadamu. Hal yang tidak mau dia akui sejak dulu, akhirnya terlontar juga dari mulutnya itu. Apa kamu meminta adikmu ini menjadi seorang pelakor? Kenapa tidak? Selama kesempatan ada di depan mata, bukankah kamu dulu seperti itu? Berjuang untuk mendapatkan Axel tanpa memperdulikan jika wanita itu sudah memiliki kekasih? Kamu benar juga, Kak. Keduanya tertawa mengingat bagaimana labilnya Yuna dulu. Dia bahkan seolah tidak tahu malu mengejar Axel dan mengungkapkan perasaan cintanya pada pria itu, walaupun beribu kali Axel menolak cintanya. Sampai pada satu titik di mana Yuna akhirnya menyerah pada cintanya, saat Axel memutuskan untuk menikahi Sarah dan menjadikan wanita itu ratu di dalam hati dan juga hidup Axel sampai sekarang. Terima kasih, Kak. Untuk apa? Untuk semuanya. Kamu bisa membuatku tertawa di saat hatiku terluka. Aku bahkan sudah lupa sejak kapan aku tidak pernah tertawa lepas seperti ini lagi. Kita ini saudara, Yuna. Susah dan senang sebagai saudara kita harus saling mendukung. Maafkan aku. Selama ini aku tidak peduli kepadamu. Aku terkesan abai pada kesedihanmu. Padahal selain aku sebagai kakakmu, tidak ada orang yang akan melindungi dan juga menghiburmu. Tapi ucapanmu tadi itu tidak serius, kan, Kak? Kamu tidak bersungguh-sungguh memintaku untuk benar-benar merebut Axel dari tangan Sarah, kan? Kalau kamu mau, kenapa tidak? Sebagai kakak, aku akan mendukungmu, Yuna. Tidak ada kata terlambat untuk berjuang, Yuna. Itu pemikiran konyol. Tapi kamu mau, kan? Tidak.
Aku hanya butuh Askara di dalam hidupku, tidak dengan yang lain. Apalagi Axel yang sudah memiliki orang lain. Tapi kamu juga jangan lupa, Yuna. Askara juga membutuhkan ayahnya. Dek. Yuna menghentikan tawa di wajahnya. Bibirnya terkatup rapat mendengar penuturan sang kakak baru saja kepadanya. Askara tidak butuh ayahnya. Sudahlah. Ini bukan saatnya untuk membahas tentang hal ini. Aku akan menunggu sampai kamu sendiri yang mengatakan siapa ayah kandung Askara. Kak, aku percaya padamu, Yuna. Walaupun aku kakakmu, tapi aku tidak ingin terlalu ikut campur dengan masalahmu. Aku hanya berharap kamu bahagia, Yuna. Mewujudkan mimpi yang selama ini ingin kamu wujudkan bersama dengan orang yang kamu cintai dan juga tentunya dengan Askara. Yuna langsung berhambur memeluk sang kakak. Bersyukur karena dia memiliki Leo sebagai kakaknya. Entah apapun yang Leo tahu tentang hal yang dia sembunyikan selama ini. Namun Yuna bersyukur karena sang kakak tidak memaksanya untuk bicara. Bahkan Leo meminta sampai dia sendiri yang mengungkapkan kebenarannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih karena kamu sudah begitu memahami diriku. Aku berjanji padamu, jika saat itu tiba, aku akan mengungkapkan kebenarannya di hadapan semua orang. Jangan paksakan dirimu, Yuna. Katakan saat hatimu sudah siap. Keberanian itu kadang datang di saat kita benar-benar siap dan sudah mampu berdamai dengan masalah. Aku percaya padamu. Leo mengusap lembut punggung sang adik. Setelah obrolan mereka berdua malam ini, hubungan keduanya bertambah dekat dan mereka bisa saling memahami isi hati masing-masing. Hubungan darah yang mengikat mereka berdua tidak akan pernah putus walaupun selama ini mereka selalu berselisih paham dan tidak pernah dekat satu sama lain. Sekarang keduanya sudah tumbuh dewasa dan mereka sadar jika mereka berdua memang saling membutuhkan satu sama lain. Sementara itu di sisi lain, Hans menatap bayi tidak berdosa yang tidak jadi dia lenyapkan itu. Entah mengapa hatinya tidak tega untuk melenyapkan bayi tersebut demi ambisinya mendapatkan uang banyak yang dijanjikan oleh Sarah kepadanya. Bukannya sebagai orang tua yang merupakan seorang ayah dan juga ibu tunggal untuk putri semata wayangnya, Hans rela melakukan apapun untuk membuat putrinya itu tetap bersama dengannya. Hans tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan dari orang tua bayi yang dia culik saat mengetahui bayinya diculik oleh seseorang. Lalu apa yang akan kita lakukan pada bayi ini? Tanya salah seorang rekan Hans. Bahkan mereka hanya duduk diam di pinggir jurang seraya menatap Hans yang terus mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya untuk membuang bayi tersebut ke dalam jurang, seperti yang Sarah perintahkan kepadanya. Aku juga tidak tahu. Rasanya tanganku ini tidak sanggup untuk membuang bayi tidak berdosa ini. Kamu harus melakukannya, Hans. Kamu tidak inginkan berakhir di penjara jika orang tua bayi itu menemukan siapa pelaku yang telah menculik anak mereka. Bro, kita ini penjahat. Jika kita orang baik, kita tentunya tidak akan memilih pekerjaan seperti ini. Sebentar lagi sudah subuh, dan kita tidak memiliki waktu lebih lama lagi sebelum orang-orang melihat kita. Maka secepatnya buang bayi itu, dan kita segera tinggalkan tempat ini. Hans tidak bergeming. Di dalam gendongannya Askara masih terlihat terlelap. Bayi malang itu bahkan tidak tahu jika saat ini nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Kematian sudah ada di depan matanya. Hanya dalam hitungan detik saja dia akan segera pergi meninggalkan dunia yang baru saja dia lihat itu. Pria yang berstatus sebagai ayah itu menatap ke arah jurang yang begitu dalam. Jurang yang terlihat sangat mengerikan. Bahkan jika orang dewasa sepertinya jatuh ke dalam jurang tersebut, tidak akan ada kata selamat untuknya. Apalagi jika bayi sekecil Askara yang jatuh ke dalam jurang tersebut. Mungkin hanya akan tersisa keping-keping dalam hitungan hari akan berubah menjadi abu. Lebih baik sekarang kita pulang aja. Aku tidak bisa membunuh bayi ini. Lalu kemana kamu akan membawa bayi ini? Mengembalikannya lagi pada orang tuanya?
Entahlah, aku sendiri belum tahu apa yang harus aku lakukan pada bayi ini. Tapi yang jelas, aku tidak bisa membunuhnya. Terserah kamu sajalah, Hans. Asalkan jangan libatkan kami berdua jika seandainya terjadi sesuatu kepadamu. Hans tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh kedua rekannya itu. Walaupun dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan bayi tersebut. Merawat dan membawa pulang Askara rasanya juga tidak mungkin. Dia harus bekerja setiap hari, dan di rumah hanya ada putrinya yang baru berusia 5 tahun. Hans tidak mungkin meninggalkan bayi itu bersama putrinya yang masih kecil. Udah, kita pulang sekarang. Kedua rekan Hans hanya bisa pasrah menuruti apa yang pria itu katakan. Percuma saja bicara panjang lebar. Hans juga tidak akan mau mendengarkan apa yang dia katakan. Lebih baik biarkan saja pria itu melakukan apapun yang dia inginkan. Yang terpenting Hans tetap membayar mereka sesuai kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Bentar, berhenti di sini. Ada apa sih? Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan pada bayi ini. Hans tersenyum seolah mendapatkan sebuah keajaiban dan anugerah. Dia tidak perlu lagi repot dan pusing-pusing memikirkan apa yang harus dia lakukan pada bayi malang tersebut. Bangunan yang ada di depannya saat ini menjadi jawaban atas apa yang harus dilakukannya saat ini. Jika dirinya tidak bisa merawat bayi malang tersebut, maka ada orang yang bisa merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Kamu ingin menitipkan bayi itu di tempat ini, Hans? Aku rasa tempat ini yang terbaik untuknya. Kita tidak perlu menghabisi bayi ini, namun kita tetap saja akan mendapatkan uang dari Sarah. Wanita jahat itu tidak akan pernah tahu jika kita tidak jadi melenyapkan bayi ini. Oke. Bagus juga idemu itu. Oke, aku setuju. Sekarang cepat letakkan bayi itu di depan pintu. Jangan sampai kita ketahuan. Hans menganggukkan kepalanya. Dia meminta kedua temannya untuk berjaga-jaga, memperhatikan sekelilingnya agar tidak ada satu orang pun melihat yang dia lakukan. Keluar dari dalam mobil bersama dengan Askara, dengan hati-hati Hans memasuki pekarangan panti asuhan tersebut. Dia meletakkan Askara di depan pintu. Tanpa tanda pengenal apapun, juga tanpa pesan sepatah kata pun, Hans meninggalkan Askara di depan pintu, berharap orang baik akan merawat bayi malang itu. Oke, aman. Ayo, kita segera pergi dari tempat ini. Kendaraan roda 4 itu melaju meninggalkan tempat tersebut. Hans sejenak menoleh ke belakang. Dia bisa bernafas dengan lega. Setidaknya dia masih memiliki sedikit hati nurani untuk tidak melenyapkan bayi tidak berdosa itu dengan kedua tangannya. Sarah benar-benar wanita yang sangat kejam. Bahkan dia juga adalah seorang ibu loh. Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak memiliki hati nurani sedikit pun. Jangankan pada anak orang lain, bahkan pada darah dagingnya sendiri, Sarah seolah menganggap hubungan mereka tidak pernah ada. Keesokan paginya, semalaman Sarah sudah mendapatkan pesan dari Hans jika tadi malam pria itu sudah melenyapkan Askara. Sesuai dengan permintaan Sarah sendiri, bayi malang itu dibuang ke jurang untuk menghilangkan jejak kejahatan yang sudah mereka lakukan. Sekarang Sarah tinggal mengirimkan sisa uang yang telah dia janjikan pada Hans agar pria itu tetap menjaga rahasianya. Mas, aku ikut denganmu, rengek Sarah saat melihat suaminya bersiap-siap akan pergi ke rumah Lily seperti janji mereka tadi malam. Sarah, bukannya aku tidak ingin mengajakmu pergi, tapi aku tidak ingin terjadi keributan lagi di antara kamu dan juga Yuna. Aku mohon Sarah, mengertilah untuk kali ini saja. Tapi bukan aku yang mencari ribut dengannya, Mas. Yuna sendiri yang mencari ribut denganku lebih dulu. Aku bahkan menerima semua tuduhan yang dilontarkan oleh sepupumu itu padaku. Justru karena itu Sarah, aku tidak ingin kalian bertengkar lagi. Tolonglah pahami kondisi Yuna saat ini. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dan aku tidak ingin lagi mendengar Yuna melontarkan kata-kata yang tidak pantas untukmu. Apa kamu juga ingin menuduhku seperti Yuna, Mas? Berpikir jika aku mengatakan hal konyol itu semua pada Yuna? Aku tidak pernah berpikir buruk pada orang lain, Sarah. Terlebih pada istriku sendiri. Jadi aku minta padamu, buanglah jauh-jauh pikiran burukmu itu. Aku melarangmu untuk ikut bersama denganku karena aku tidak mendengar keributan lagi. Aku tidak ingin. Sekarang kamu sedang mengandung, Sarah. Aku tidak mau sampai terjadi sesuatu pada anak kita, karena kamu dan Yuna terus bertengkar dan membuatku kepikiran. Itu juga nanti membuatmu kepikiran dengan apa yang Yuna katakan kepadamu.
Itu artinya kamu percayakan padaku? Apa selama ini aku tidak mempercayaimu, Sarah? Apa aku pernah sekali saja curiga kepadamu? Selama kita menikah, aku memberikan kepercayaan penuh kepadamu dalam segala hal. Hatiku, harta, dan kepercayaanku, semua aku berikan padamu, Sarah, karena kamu istriku. Hanya satu hal yang aku minta kepadamu. Jangan pernah berbohong padaku dengan alasan apapun itu. Sarah terdiam. Memang yang diucapkan oleh Axel tidak ada satupun yang bisa dia pungkiri. Selama ini pria itu selalu percaya kepadanya. Bahkan selama menikah, Axel tidak pernah melarangnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sarah akui jika dirinya adalah wanita yang sangat beruntung menjadi istri Axel. Sebanyak apapun nominal uang yang dia gunakan, Axel bahkan tidak pernah bertanya kepadanya kemana saja dia menggunakan semua uang yang pria itu berikan. Bagi Axel, apapun yang dia dapatkan semuanya adalah hak Sarah sebagai seorang istri. Axel bekerja dengan giat demi keluarga mereka, dan Sarah dia bebaskan untuk menikmati jerih payahnya sebagai seorang istri. Maafkan aku, Mas. Aku tidak percaya pada suamiku sendiri. Selama ini kamu memang tidak pernah berpikir buruk padaku. Tapi justru aku malah berpikir buruk tentangmu. Sudah, jangan dipikirkan lagi, Sarah. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu atas sikapmu saat ini. Maaf jika aku harus mengatakan yang sejujurnya kepadamu. Aku hanya tidak ingin menyembunyikan hal sekecil apapun kepadamu, Sarah. Walaupun itu menyakitkan, jika itu kenyataannya, maka aku akan tetap mengatakannya kepadamu. Sarah mengangguk paham. Dia tidak ingin lagi merengek untuk ikut bersama dengan Axel. Lebih baik dia berdiam diri di rumah saja. Jika hari ini Axel sibuk dengan urusan keluarganya, maka inilah kesempatan Sarah untuk pergi menemui sang ibu. Sarah berpikir jika hari ini dia akan mengajak wanita itu ke rumah sakit, memeriksa kehamilannya untuk bisa dia perlihatkan pada Axel nanti sebagai hasil pemeriksaan kehamilannya. Kalau begitu kamu pergi aja, Mas. Aku titip salam untuk semuanya. Aku akan selalu berdoa semoga Askara bisa segera ditemukan. Terima kasih atas doanya, Sarah. Aku pamit. Kamu hati-hati di rumah. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Pasti, Mas. Sekali lagi, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku sudah memberikan semua kepercayaanku padamu, Sarah. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kepercayaanku itu. Kamu tahu sendiri bagaimana aku saat kepercayaanku itu dihianati oleh orang yang sangat aku percaya. Mas, aku pergi. Axel mengecup rambut sang istri, meninggalkan ucapan ambigu lagi kepada Sarah. Pria itu berlalu begitu saja meninggalkan Sarah yang kini berdiri seperti patung. Mencoba untuk tetap tenang dan menganggap apa yang Axel katakan hanya bentuk ungkapan pria itu semata. Tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun menyindir dirinya. Apa kalian sudah mencoba untuk bicara dengan Yuna? Tanya Aluna menatap satu persatu orang yang ada di meja makan. Tentang siapa ayah kandung dari Askara? Leo, kita harus tahu siapa ayah biologis dari Askara. Untuk menemukan siapa pelaku yang menculik Askara, kita memang harus menyelidiki lebih dulu dari ayah kandung Askara. Mam. Tapi tidak semudah itu membuat Yuna bicara. Dia sudah memutuskan untuk merahasiakan hal ini semua dari siapapun, termasuk dari kita semua. Aku sudah bicara tadi malam dengan Yuna mengenai hal ini. Kamu sudah bicara dengan Yuna? Iya, Mam. Tadi malam aku sudah mencoba untuk bicara dengan Yuna, termasuk tentang kecurigaan kalian semua yang berpikir jika ayah kandung Askara yang sudah menculik Askara dari tangan Yuna. Lalu apa yang dikatakan oleh Yuna, Axel? Apa dia sudah mengatakan kepadamu tentang siapa pria itu? Siapa pria yang telah menghamilinya? Pria yang menjadi ayah kandung Askara? Yuna tidak mau mengatakan semuanya pada aku, Mam. Dia bahkan tidak ingin menyebut nama pria itu. Tapi satu hal yang dia katakan, jika Yuna sangat yakin jika Askara tidak diculik oleh ayah kandungnya. Bagaimana bisa Yuna yakin itu jika Askara tidak diculik oleh ayah kandungnya? Aku juga tidak tahu, Mam. Yang jelas Yuna mengatakan itu semua dengan sangat yakin, dan aku percaya kepadanya. Lalu jika bukan ayah kandung Askara yang melakukan semua itu,
siapa lagi orang yang harus kita curigai? Kalian semua tenang saja dulu. Aku dan Kenan akan berusaha untuk menyelidiki hal ini secepat mungkin. Hari ini juga kami akan mendatangi kantor polisi. Meskipun kita akan mencari Askara dengan cara kita sendiri, setidaknya kita juga harus melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Papa Abi. Aku harap kalian secepatnya bisa memberikan kabar baik. Semuanya akan baik-baik saja. Kami minta bantu dengan doa dari kalian semua. Tentu saja, Ken. Kami akan selalu mendoakan kalian. Semoga secepatnya masalah ini segera berlalu. Sarapan pagi yang diselingi oleh obrolan singkat di antara semua anggota keluarga. Mereka semua berharap ada satu kabar baik untuk hari ini. Setidaknya mereka menemukan titik terang di mana dan siapa orang yang telah menculik Askara. Axel, bisa ikut denganku sebentar? Ya, tentu saja, Kak. Kedua pria itu pun menuju tempat kemana Leo mengajak Axel untuk mengobrol. Lebih tepatnya, pria itu ingin bicara empat mata dengan sepupunya itu. Dia tidak peduli jika Axel akan tersinggung dengan ucapannya. Setidaknya dia mengatakan pada Axel tentang apa yang tengah dia pikirkan mengenai seorang wanita yang memang sejak pertama Leo tidak menyukai wanita tersebut. Ada apa, Kak? Sepertinya kamu ingin bicara serius denganku. Ya, kamu benar, Axel. Aku memang ingin bicara tentang hal yang serius denganmu. Aku harap kamu bisa mencerna dan memahami dengan baik apa yang aku katakan padamu nanti. Bicara saja, Kak. Ada apa? Apa yang ingin kamu katakan ini menyangkut tentang Yuna? Sama sekali bukan tentang Yuna, tapi tentang istrimu, Axel. Ada apa dengan Sarah, Kak? Tidak biasanya Kak Leo ingin membahas tentang Sarah denganku. Ya, itu karena aku mencurigai istrimu. Maksud kakak apa? Kakak mencurigai Sarah? Dalam hal apa? Axel, aku ingin bertanya tentang satu hal kepadamu. Seberapa jauh kamu mengenal istrimu? Kak, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku sangat mengenal istriku. Aku sudah lama hidup bersama dengan Sarah, dan sudah tentu aku mengenalnya dengan cukup baik. Lalu dibandingkan dengan Yuna, kamu lebih mengenal istrimu atau adikku? Kak, tanpa harus aku menjawabnya, tentu saja aku lebih mengenal Yuna dibandingkan Sarah. Kalau begitu, kamu juga harus lebih percaya pada apa yang dikatakan Yuna dibandingkan istrimu. Sebenarnya ada apa sih, Kak? Langsung saja pada intinya. Aku benar-benar sangat bingung dengan ucapanmu dari tadi. Lama-lama Axel juga kesal kepada Leo. Pria itu terus bicara berbelit-belit dan membuang waktunya saja. Padahal hari ini dia akan pergi mencari Askara agar bayi itu bisa segera ditemukan. Aku percaya pada apa yang Yuna katakan. Jika Sarah, dia adalah orang yang telah menculik Askara. Kak, saat itu Yuna sedang emosi. Kak Leo sendiri tahu kan bagaimana kalau orang emosi. Semua kata-kata dan ucapan yang terlontar dari mulutnya itu dia lontarkan tanpa dipikirkan terlebih dulu. Bagaimana kalau kita buktikan saja kebenarannya, Axel? Bagaimana jika memang benar dalang dibalik semua ini adalah Sarah? Apa yang akan kamu lakukan pada istri yang kamu bela itu? Kak Leo, aku di sini, aku berdiri di hadapanmu sebagai kakak dari Yuna. Dan pria di hadapanku saat ini adalah seorang suami dari wanita bernama Sarah. Tidak ada hubungan apapun di antara kita berdua saat ini. Aku meminta izin padamu untuk menyelidiki istrimu, Axel. Kamu bisa melakukan apapun padaku jika kecurigaan itu terbukti benar. Tapi jika istrimu terbukti bersalah, jangan pernah kamu membelanya. Karena aku yang akan melakukan sesuatu hal yang sangat buruk untuk membalas apa yang sudah istrimu itu lakukan pada adikku. Leo mengucapkan hal itu semua dengan sangat yakin. Keraguannya sejak dulu pada Sarah bertambah semakin besar saat Yuna tanpa ragu-ragu menampar wanita itu. Yuna bahkan mengatakan jika Sarah pernah mengatakan kalau Askara itu adalah anak haram.
Leo percaya pada adiknya dan dia akan membuktikan jika Sarah tidak sebaik yang terlihat selama ini. Bagaimana Axel? Kenapa hanya diam saja? Atau mungkin kamu memang sudah mencurigai istrimu? Hanya saja kamu malu untuk mengakui itu semua. Karena jika Sarah terbukti bersalah, maka sebagai seorang suami kamu telah gagal mendidik istrimu. Aku tidak pernah merasa takut pada kebenaran apapun, Kak. Jika memang Sarah terbukti bersalah dan dia terbukti menjadi dalang dari penculikan Askara, maka demi Tuhan, hari itu juga aku akan menceraikan wanita itu. Axel terus memikirkan tentang percakapannya dengan Leo tadi. Entah mengapa hal tersebut membuatnya langsung kepikiran. Axel bahkan sudah berjanji kepada sepupunya itu jika dia akan menceraikan Sarah jika terbukti wanita itu memang bersalah. Tidak ada alasan bagi Axel mempertahankan Sarah sebagai istrinya jika wanita itu benar-benar tega telah melakukan hal itu semua kepada Askara, seorang anak yang seharusnya dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Axel? Iya? Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan Askara sekarang. Dimanapun dia berada, aku berharap dia akan baik-baik saja. Terima kasih Axel. Kamu sudah sangat peduli pada putraku. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahu harus mengungkapkan apa yang aku rasakan saat ini hanya dengan kata-kata. Tapi seseorang mengatakan padaku, jika aku harus tetap kuat, apapun yang terjadi aku bisa melewati semuanya. Aku senang karena sekarang kamu sudah tumbuh dengan sangat dewasa, Yuna. Kamu tidak seperti Yuna yang aku kenal dulu. Keadaan yang membuatku menjadi seperti ini, Axel. Ada orang yang harus aku bungkam mulutnya agar dia berhenti untuk memandangku dan menganggapku sebagai seorang wanita yang lemah. Axel sekali lagi menoleh pada Yuna. Kata-kata wanita itu, entahlah. Axel sepertinya telah melewatkan sesuatu hal yang tidak ingin dia ketahui selama ini tentang hubungan dua wanita yang ada di dalam hidupnya. Mungkin memang Axel harus mencari tahu. Percaya boleh saja, tapi memberikan kepercayaan penuh adalah hal yang salah juga. Baiklah, untuk menjawab rasa penasarannya, Axel mencoba untuk mencari tahu sendiri. Mengenal lebih jauh siapa wanita yang dia nikahi, juga bagaimana wanita itu selama ini di belakangnya memperlakukan keluarganya, dan apa saja yang Sarah lakukan selama dia tidak bersama dengan sang istri. Kemana lagi kita akan pergi mencari Askara, Axel? Kita sudah keliling dari tadi pagi, tapi kita belum juga mendapatkan informasi apapun mengenai di mana Askara berada sekarang. Tenanglah Yuna, semua ini belum berakhir. Kita tidak boleh menyerah. Keluarga kita juga sedang berusaha untuk mencari Askara. Percayalah, jika kita pasti bisa menemukan di mana Askara berada. Berjanjilah padaku, Axel. Berjanjilah jika kamu akan membawa Askara kembali lagi padaku. Tanpa meminta pun, aku berjanji padamu jika aku akan membawa Askara kembali lagi kepadamu. Sungguh? Apa selama ini aku pernah mengingkari janji yang sudah aku ucapkan kepadamu? Apa kamu masih ingat juga, Yuna? Dulu aku pernah berjanji padamu jika aku akan selalu bersama denganmu dan selalu menjagamu sampai kapanpun. Sekarang aku benar-benar membuktikan janjiku itu, kan? Walaupun kamu berusaha untuk menjauh dariku, akan tetapi aku tetap membuktikan janji itu. Aku bersamamu sejak dulu dan sampai kapanpun itu. Aku percaya padamu, Axel. Yuna mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tidak ingin lagi menatap wajah pria di sampingnya. Pria yang telah membuatnya patah hati sekaligus bahagia dalam waktu bersamaan. Berjanji untuk selalu bersama dan selalu ada untuk dirinya untuk selama-lamanya. Nyatanya hal itu membuat Yuna terbelenggu dalam perasaannya sendiri. Yuna ingin hubungan lebih dari sekedar ini, mengharap sesuatu hal yang lain yang mungkin tidak bisa diberikan oleh Axel kepadanya.
Laju mobil Axel yang berhenti secara mendadak membuyarkan lamunan Yuna. Ada apa, Axel? Astaga, aku hampir saja menabrak seseorang. Axel bergegas keluar dari dalam mobil menghampiri anak kecil yang hampir saja tertabrak roda 4 miliknya. Yuna pun bergegas untuk keluar dari dalam mobil, menyusul Axel yang sudah lebih dulu keluar. Kamu baik-baik saja? Aku... Astaga, Axel, anak siapa ini? Aku tidak tahu ini anak siapa. Tiba-tiba saja dia lewat dan hampir tertabrak. Untung saja aku masih bisa mengendalikan remnya. Yuna tersenyum memandang anak kecil itu di hadapannya. Dia mengusap lembut kedua pipi gembul itu. Jangan menangis, sayang. Kamu tidak apa-apa. Maafkan Om dan Tante ya, sudah membuatmu takut. Kami berdua tidak sengaja. Sang anak kecil pun memberanikan diri untuk menatap wajah Yuna. Air mata masih mengalir di pipinya. Tidak satu pun kata terucap dari dalam mulutnya. Dia hanya sesenggukan pelan, merasa syok dengan apa yang baru saja dia alami. Di mana ayah dan ibumu? Aku tidak punya ibu, jawab anak kecil itu dengan pelan. Kalau ayahmu? Bekerja. Kalau begitu di mana rumahmu? Om dan Tante akan mengantarkanmu pulang. Kami berdua bukan orang jahat kok. Tante itu benar. Kami berdua bukan orang jahat. Lebih baik sekarang kita antar ke rumahmu ya. Perlahan anak itu menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dia menurut akhirnya, menerima tawaran dari Axel dan Yuna yang ingin mengantarkannya pulang. Yuna menggendong anak kecil itu, mengingatkannya pada Askara yang tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Putranya yang malang, semoga dia baik-baik saja. Sementara Axel yang melihat sisi keibuan di dalam diri Yuna, merasa hatinya menghangat. Wanita di sampingnya sangat jauh berbeda dengan sang istri, walaupun tak pantas membandingkan antara Yuna dan istrinya sendiri. Dengan cepat Axel menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membandingkan kedua wanita itu. Walaupun pada kenyataannya, Yuna lebih memiliki sisi keibuan dibandingkan Sarah. Ketiganya menempuh perjalanan yang cukup singkat. Rupanya rumah anak tersebut tidak jauh dari tempat Yuna dan Axel menemukan anak malang itu tadi. Dari depan rumah sederhana itu, seseorang tersentak saat melihat mobil yang tidak asing baginya. Kedua matanya membola saat melihat sosok yang sangat dikenalinya. Axel? Yuna? Sarah membeku ketika melihat Axel bersama dengan Yuna. Terlebih lagi mereka berdua datang bersama seorang anak yang sejak lama Sarah sembunyikan keberadaannya. Dengan cepat dia melangkah pergi dari tempat tersebut. Tapi sialnya Axel sudah lebih dulu melihat keberadaannya. Pria itu memanggilnya, mungkin merasa aneh melihat dirinya ada di tempat itu. Terlebih dia keluar dari rumah tanpa memberitahu Axel dan meminta izin pada suaminya. Sarah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Ibu. Lepaskan aku bukan ibumu. Hardik Sarah mendorong kasar gadis malang itu. Ibu. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Mas, aku bisa jelaskan semuanya padamu. Aku pulang, Sarah. Kita bicara sampai rumah nanti. Tapi mas, aku bilang pulang. Sarah yang tidak tahu harus berbuat apa terpaksa menuruti apa yang Axel katakan. Untuk saat ini dia tidak bisa menentang apa yang suaminya itu katakan. Tidak ingin membuat Axel murka, Sarah menuruti apa yang pria itu katakan. Sikap dingin dan cuek Axel padanya membuat Sarah harus bisa mencari alasan yang tepat agar pria itu percaya pada apa yang dia katakan. Benar-benar nasib yang sial. Gara-gara nekat menemui Hans, Sarah sampai mengalami hal seperti ini. Sarah terus menyalahkan putrinya yang malang itu, menganggap semua itu terjadi karena kesalahan gadis itu. Dari dulu sampai sekarang gadis itu membawa nasib sial untuknya. Ibu jangan pergi. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Yuna menenangkan gadis malang itu. Ibu. Lirihnya tertunduk padahal dia sangat merindukan sang ibu, tapi justru wanita itu sama sekali tidak peduli pada dirinya. Apa kamu mengenal tante tadi? Tanya Yuna mengusap pucuk kepala sang gadis.
Gadis malang tersebut menganggukkan kepalanya pelan sebagai jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Yuna kepadanya. Tentu saja dia mengenali wanita tersebut. Sang ayah selalu memperlihatkan foto wajah cantik itu dan mengatakan jika wanita tersebut adalah ibunya. Ibu, kenapa ibu jahat padaku? Ibu sama sekali tidak peduli padaku dan rindu padaku. Padahal sejak dulu aku sangat rindu pada ibu. Lirihnya lagi. Yuna mengangkat wajahnya. Dia menatap Axel yang hanya diam saja. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh sepupunya itu. Tapi dia tahu saat ini Axel pasti tengah memikirkan tentang ucapan gadis tersebut. Tenanglah. Jangan menangis lagi ya sayang. Sekarang katakan pada kami, di mana ayahmu? Anak itu menggelengkan kepalanya pelan. Ia sudah terbiasa hidup ditinggal oleh sang ayah. Dia merasa tak enak jika tidak menemukan keberadaan sang ayah di rumah. Vivian, panggil seseorang. Axel dan Yuna langsung menoleh ke arah seseorang yang memanggil anak kecil tersebut. Senyuman terbesit dari wajah wanita parubaya itu pada mereka berdua. Bibi, kamu dari mana saja, nak? Sejak tadi Bibi mencarimu. Bibi khawatir terjadi sesuatu kepadamu. Wanita parubaya itu menghampiri Vivian yang terlihat baru saja selesai menangis. Kalian berdua siapa? Kami berdua orang yang mengantar Vivian pulang. Kami tidak sengaja menemukan Vivian di jalan, dan tanpa pengawasan orang dewasa, dia hampir tertabrak mobil saudaraku karena bermain di jalanan. Astaga, Vivian. Terima kasih sudah mengantar Vivian pulang. Aku bersyukur dia baik-baik saja. Memangnya di mana orang tua Vivian? Kenapa dia bisa membiarkan anak kecil seperti Vivian bermain seorang diri di pinggir jalan? Vivian sudah tidak memiliki orang tua lagi. Dia hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Tapi ayahnya sedang bekerja dan akan pulang pada malam hari. Lalu ibunya? Maaf, untuk masalah itu aku sama sekali tidak tahu. Awal pindah ke sini Vivian hanya berdua bersama ayahnya. Tidak pernah ada wanita yang merupakan ibu Vivian datang untuk menjenguk di sini. Oh, kalau begitu kami berdua pamit ya, Bu. Tolong jaga Vivian baik-baik. Yuna tidak ingin memperkeruh suasana lagi. Wajah tidak enak dipandang Axel membuatnya tidak enak pada wanita parubaya itu. Setelah memastikan Vivian aman bersama tetangganya, Yuna pun pamit untuk pulang. Dia juga harus mencari Askara. Tapi dengan keadaan Axel yang seperti sekarang, Yuna tidak yakin mereka bisa melanjutkan kembali pencarian yang sempat tertunda tadi. Axel, kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Jangan membohongiku, Axel. Kamu pasti sedang memikirkan masalah tadi kan? Lebih baik kita pulang saja. Kita bisa melanjutkan pencarian Askara besok. Selesaikan masalahmu dengan Sarah. Pulanglah dan bicara dengannya. Axel menoleh. Dia semakin kagum dengan sikap Yuna yang terlihat semakin dewasa. Wanita itu sudah sangat berubah dan hal itu membuatnya semakin tidak bisa melupakan sosok wanita di sampingnya. Terima kasih Yuna. Kamu memang paling bisa mengerti tentang aku. Maafkan aku jika hari ini aku tidak bisa menemukan Askara untukmu. Tidak apa-apa Axel. Walaupun Askara sedang tidak bersama denganku, akan tetapi dimanapun dia berada aku selalu berdoa semoga dia baik-baik saja dan secepatnya bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Tuhan pasti mengabulkan doamu Yuna. Laju kendaraan roda 4 milik Axel menuju rumah Yuna, mengantarkan wanita itu untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Setelah mengantar Yuna, Axel langsung pulang ke rumah. Dia butuh penjelasan dari Sarah. Mengingat ucapan Leo dan mengaitkannya dengan kejadian tadi membuatnya semakin percaya jika darinya memang Sarah menyembunyikan sesuatu. Dan Axel sadar jika dia tidak sepenuhnya mengenal siapa sosok wanita yang telah dia nikahi itu. Sarah! Teriak Axel memanggil nama sang istri.
Tidak dapat lagi mencerna semua yang terjadi, Axel ingin segera menemui istrinya itu. Mas Axel, jelaskan padaku Sarah. Mas, apa seperti ini kelakuanmu di luar sana saat aku tidak ada di rumah? Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan, Sarah? Dan aku tidak mengetahui apapun tentang dirimu. Apa yang kamu rencanakan semuanya? Mas, apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan itu. Cukup, Sarah. Sudah cukup. Aku hanya butuh penjelasanmu, Sarah. Apa yang kamu lakukan di rumah itu? Dan ada hubungan apa kamu dengan anak kecil itu, Sarah? Kenapa dia memanggilmu dengan panggilan ibu? Aku sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan anak kecil itu. Aku sendiri tidak tahu kenapa dia memanggilku seperti tadi dan menganggapku sebagai ibunya. Tapi sungguh aku benar-benar tidak mengenali siapa gadis kecil yang tadi memanggilku dengan sebutan ibu. Sarah berusaha untuk meyakinkan suaminya. Jika kamu tanya kenapa aku berada di tempat tersebut, aku ke sana karena ingin mencari ibuku yang aku dengar saat ini masih hidup, dan aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin meminta penjelasan padanya kenapa dia tega meninggalkan aku seorang diri, padahal kenyataannya dia masih ada di dunia ini. Tidak ada alasan lain lagi. Hanya itu alasan masuk akal yang disampaikan oleh Sarah pada Axel. Mengungkapkan jika dia masih memiliki seorang ibu dan saat ini sedang mencari di mana keberadaan wanita yang telah melahirkannya itu. Jika Axel percaya dengan alasan yang dia katakan, itu artinya dia dapat mengungkapkan jati diri sang ibu di depan semua orang, termasuk di depan keluarga sang suami. Sarah juga tidak perlu repot-repot mengakui jika dirinya hanya hidup sebatang kara dan tidak perlu bersembunyi untuk bertemu dengan sang ibu. Pintar juga ini Sarah ya. Tapi kelicikan itu akan segera terbongkar. Namun apa yang ada di pikiran Sarah tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Axel saat ini. Sang suami merasa ragu dengan ucapan wanita itu. Jika selama ini Axel begitu mempercayai wanita itu di hadapannya, tapi tidak untuk kali ini. Dia merasa jika Sarah memang banyak menyembunyikan rahasia di belakangnya, termasuk tentang apa yang baru saja wanita itu sampaikan. Kamu percayakan padaku, Mas. Selama ini aku tidak pernah berbohong kepadamu. Aku selalu berusaha untuk jujur dengan apa yang ada di dalam diriku. Sungguh aku tidak mengenali anak kecil tersebut. Dia datang dan tiba-tiba memanggilku sebagai ibunya. Tidak hanya kamu, Mas. Aku saja kaget saat dia memanggilku seperti itu. Seru Sarah masih berusaha untuk meyakinkan Axel dan membuat pria itu percaya kepadanya. Tapi sayangnya, aku sudah tidak memiliki kepercayaan itu terhadapmu, Sarah. Selama kita menikah, aku membebaskanmu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Tapi tidak dengan sekarang, Sarah. Apa maksudmu, Mas? Aku akan mencari tahu semuanya. Semuanya tentangmu tanpa terlewatkan sedikit pun, Sarah. Jika terbukti benar kamu selama ini telah berbohong kepada aku dan menyembunyikan banyak hal dariku, maka jangan salahkan aku jika tidak akan pernah ada lagi pintu maaf untukmu, Sarah. Mas, apa yang kamu katakan? Berulang kali aku katakan padamu jika aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu, Mas. Tolong percaya padaku. Sarah berusaha untuk meraih tangan Axel. Tidak pernah dia melihat sisi seperti ini di dalam diri Axel selama mereka menikah. Sang suami selalu berkata lembut kepadanya dan percaya pada apapun yang dia katakan. Tapi hari ini, Sarah melihat sisi lain di dalam diri Axel. Tidak ingin kehilangan semua yang dia miliki. Dia akan melakukan apapun untuk membuat Axel kembali lagi seperti dulu. Dia tidak akan membiarkan suaminya berpaling pada yang lain. Aku mohon percaya padaku, Mas. Lepaskan aku, Sarah. Kenapa, Mas? Kenapa kamu berubah seperti ini? Apa Yuna yang membuatmu bersikap seperti ini? Menuduhku tentang sesuatu yang tidak kamu tahu kebenarannya. Jangan pernah melibatkan siapapun dalam masalah kita berdua, Sarah. Yuna tidak seburuk apa yang kamu pikirkan, dan juga tidak pernah mengatakan apapun untuk menjelekanmu. Jadi berhenti untuk menuduhnya yang tidak-tidak. Kenyataannya memang seperti itu kan, Mas? Di luar sana kamu bebas bertemu dengan wanita itu. Sementara aku, sedikit saja aku melangkah keluar, kamu sudah curiga kepadaku, Mas. Sebenarnya, aku atau kamu yang harus disalahkan dalam hal ini sih? Aku pergi bersama dengan Yuna karena kami berdua pergi mencari Askara.
Sarah tersenyum miring, menatap suaminya dengan tatapan terluka. Bahkan pria itu menolak saat dia ingin menyentuhnya. Itu hanya alasanmu saja, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu mencintai Yuna dan kamu akan melakukan segala cara untuk menyingkirkanku agar kamu bisa bersama dengannya, kan? Tuduh Sarah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.